Mereka melangkah menelusuri lorong-lorong mandapa. Cahaya redup dari lampu minyak di dinding memantulkan bayangan dari rak-rak tinggi yang penuh dengan kitab bela diri. Bau kertas tua bercampur aroma kayu cendana memenuhi udara. Dari sisi kiri dan kanan, ratusan buku seni bela diri tersusun rapi. Beberapa terlihat baru, namun banyak pula yang usang. Sampulnya retak dan pudar dimakan oleh waktu. Ketua keenam, bukankah semua ini seni bela diri? Aku rasa di sini sudah lebih dari cukup. Benar, pemimpin muda. Tapi semua yang ada di sini hanyalah bela diri tingkat rendah. Aku tidak tahu bagaimana meridianmu bisa pulih, tapi aku senang mendengarnya, pemimpin muda. Kau harus tahu, ujian di Akademi Raksadipa tidak sederhana kelihatannya. Ya, aku tahu Tetua keenam. Lagi pula, aku juga tidak bisa menghindarinya, bukan? Jadi tidak ada alasan untuk takut. Kau memiliki keberanian yang sama seperti pemimpin kultus. Langkah mereka membawa mereka ke lantai 3. Tangga spiral dari baja berderit pelan saat diinjak. Di lantai itu, ruangan terasa lebih sunyi, bahkan suara nafas terdengar jelas. Rak-rak di sana hanya berisi puluhan buku, tidak seramai di lantai bawah. Sampulnya kebanyakan coklat muda dengan tulisan aksara Jawa kuno yang menjelaskan nama teknik. Wah, di sini buku-bukunya terlihat lebih sedikit daripada di lantai 2 dan 1. Setiap lantai perpustakaan memiliki tingkatannya sendiri. Tingkat rendah, bawah, sedang, menengah, dan atas. Serta yang tertinggi adalah tingkat legendaris. Untuk saat ini, pemimpin muda hanya bisa menguasai teknik bela diri tingkat sedang. Mengingat kau baru saja mencapai tingkat kedua dalam Varna Sakti. Jadi, pemimpin muda, seni bela diri apa yang kau sukai? Tangan kosong, pedang, golok, atau seni campuran? Aku lebih suka menggunakan tombak, Tetua keenam. Ya, jika itu ada sih. Padahal aku tidak menyebutkan ada teknik bela diri tombak, tapi memang ada satu teknik tombak. Tanpa banyak bicara, Asvaka berjalan ke ujung lorong menuju sebuah rak yang terisolasi. Debu menempel tebal di permukaan kayunya. Ia menggeser sebuah pintu kaca kecil, lalu menarik sebuah kitab besar yang nampak seperti sudah puluhan tahun tidak tersentuh. Pemimpin muda, kultus kita tidak memiliki banyak teknik tombak. Hanya ada satu teknik, dan ini sangat sulit untuk dipelajari. Tori menerima kitab itu. Sampulnya tebal dan ukiran naga berwarna hitam memanjang di sisinya. Buta Naga Suta, sepertinya agak familiar namanya. Kau mungkin pernah mendengar dari pemimpin kultus. Buta Naga Suta adalah teknik bela diri tingkat sedang, tapi sebenarnya itu adalah teknik tingkat atas. Karena jarang peminatnya dan sulitnya mempelajari, maka buku itu sekarang berada di sini. Dan konon, teknik ini juga disebut sebagai Demon Dragon Spear. Begitukah? Jika teknik ini sulit, apakah Tetua percaya aku bisa menguasainya? Bukankah Tetua bilang aku hanya bisa menguasai teknik tingkat sedang? Itulah istimewanya Buta Naga Suta. Kau bisa mempelajarinya meskipun baru berada di tingkat 2, Tuan Muda. Tetua keenam, ujian Akademi Raksadipa akan dimulai dalam waktu sebulan. Apakah waktu itu cukup untuk Tuan Muda? Kau cukup perhatian dengan tuan mudamu. Mungkin pemimpin muda bisa menguasai teknik tingkat rendah dan bawah dalam waktu 3 minggu. Tapi, apa kau pikir bertahan hidup di akademi akan cukup dengan teknik tingkat dasar? Aku percaya semua keturunan Wara sangat jenius. Jadi, aku rasa pemimpin muda bisa menguasainya. Mungkin. Mungkin. Apa maksud Tua? Baiklah, aku akan berusaha. Aku akan ambil teknik ini. Terima kasih Tetua keenam.
Jika begitu, kami akan undur diri. Semoga berhasil, pemimpin muda. Tori dan Satyendra membalikkan badan, melangkah keluar dari ruangan. Bunyi berdecit terdengar saat Asvaka menutup pintu kaca rak itu. Dari kejauhan, ia masih memandangi punggung Tori yang semakin menjauh. Dalam hatinya, ia bergumam, Hanya itu yang bisa aku bantu, pemimpin muda. Berhasil atau tidaknya dia tergantung dirinya sendiri. Hampir separuh tetua menginginkannya mati. Semoga kau beruntung, pemimpin muda. Saat mereka keluar dari gedung, kabut pagi mulai turun di halaman mandapa. Siluet Tori dan Satyendra perlahan menghilang di balik kabut. Sementara suara langkah kaki kuda di kejauhan mulai terdengar, membawa mereka kembali ke Mandira Graha. Hari demi hari, istana Mandira Graha terasa begitu datar. Sejak kembali di perpustakaan, Tori hampir tidak pernah keluar. Ia menghabiskan waktunya di ruangan latihan pribadi, mempelajari teknik tombak Buta Naga Sutta. Di lantai pelatihan, buku tebal bersampul kulit coklat tergeletak terbuka. Aksara Jawa memenuhi halaman-halamannya. Tori duduk bersila, menatap teks sambil menggerakkan jarinya, mengikuti baris demi baris. Ini memang sangat rumit. Selain ditulis dengan aksara Jawa, banyak kata-kata tersembunyi yang harus aku pecahkan sendiri. Sudah berjalan seminggu sejak di perpustakaan, aku bahkan belum mengerti sama sekali. Dalam kesadarannya, suara Troy muncul, berat dan tegas. Bocah, kau beruntung mendapatkan teknik itu. Banyak yang mengira itu teknik yang tidak berguna karena kesulitan mempelajarinya. Dan tetua ke-6 kurang tepat jika itu adalah teknik tingkat atas. Karena pada dasarnya, Demon Dragon Spear, jika aku menyebutnya, itu adalah teknik tombak naga untuk membunuh naga. Itu adalah sebuah teknik legendaris, bocah. Membunuh naga? Tujuanku adalah untuk mendapatkan warisan naga terakhir. Itu artinya teknik ini tidak cocok untukku. Jangan kau samakan dengan dunia luar, bocah. Di sini, naga adalah keberadaan yang merusak. Mendapatkan warisan naga terakhir bukan berarti kau akan menjadi perwakilan seperti yang terjadi di alam naga. Di sini, kau mungkin akan melawannya. Ternyata begitu. Baiklah, tapi aku bingung dengan teknik bela diri ini, Troy. Sangat sedikit pemahaman. Banyak kata misteri yang harus dipecahkan sendiri. Ternyata kau bodoh juga, bocah. Bukankah kau masih ingat teknik tombak Shenlong? Meskipun kau tidak bisa menggunakan tombaknya, bukan berarti kau lupa tekniknya, bukan? Pada dasarnya, teknik bela diri itu sama, hanya kebalikan dan pengulangan. Kini aku mengerti, Troy. Kenapa tidak aku pikirkan dari awal? Terima kasih telah mengingatkanku. 1 minggu kemudian, kemajuan mulai terlihat. Di gudang senjata istana, Tori menemukan sebuah tombak perak tua. Ganggangnya terbuat dari kayu hitam kasta, ujungnya berkilat tajam. Di halaman latihan, ia mulai berlatih. Setiap gerakan sabetan tombak terdengar di udara. Tusukan yang tajam diikuti putaran cepat, membuat aura latihan terasa menekan. Pagi hari minggu ketiga, sebelum Akademi Raksadipa dimulai, Satyendra menghampiri Tori yang sedang memutar tombak. Tuan muda, aku akan pergi berbelanja. Paling 2-3 hari. Aku akan persiapkan semuanya untuk bekal tuan muda di Akademi Raksadipa nanti. Terima kasih, Satyendra. Maaf merepotkanmu. Itu sudah menjadi tugasku, tuan muda. Jika begitu, aku pergi dulu. Satyendra berangkat bersama seorang pengawal. Namun, di atap rumah-rumah sekitar, beberapa sosok berkerudung hitam mengintai. Suara berbisik terdengar pelan di sudut gang. Bagus, Satyendra telah pergi. Sekarang pecundang itu sendirian. Malam ini kita akan bergerak. Baik. Langkah-langkah ringan menghilang di balik bayangan bangunan. Pada malam harinya, Tori berada di kamarnya. Buku Buta Naga Sutta terbuka di meja, namun matanya terasa berat. Baiklah, sekarang saatnya istirahat. Beberapa menit kemudian, ia sudah tertidur lelap. Di luar, 5 sosok berpakaian hitam muncul dari kegelapan. Gerakan mereka nyaris tanpa suara. Pastikan berhasil membunuhnya, mengerti? Tapi sebelum itu,
apakah kau yakin pecundang itu hanya berada di tingkat kedua? Sudah dikonfirmasi, itu benar. Kita bisa membunuhnya dengan mudah. Sekarang, ayo bergerak. Langkah kaki mereka semakin mendekat ke dinding luar Mandira Graha. Tiba-tiba, suara dingin memotong udara malam. Sudah aku duga, para tikus seperti kalian akan datang tiba-tiba. Kelima pembunuh itu langsung berhenti. Siapa? Dari kegelapan, sosok Satyendra melangkah keluar. Aura membunuhnya membuat udara di sekitarnya seakan membeku. Baru saja aku akan pergi sebentar, pasti saja ada tikus yang berani datang. Kau, bukankah kau pelayan pecundang itu? Aku kira siapa? Dia pikir kita bereaksi karena dia pergi. Ya, kita habisi dia lebih dulu. Ayo! 4 orang pembunuh langsung menerjang. Kalian berempat, hentikan! Salah satu pembunuh itu mulai panik. Satyendra hanya tersenyum tipis. Beraninya kalian ingin mendekati Tuan Muda. Dalam satu gerakan, kilatan logam dari senjata pedang pendek hitam memotong udara. 4 pembunuh itu terhuyung dan jatuh tewas seketika. Pembunuh terakhir yang nampak sebagai pemimpin mereka mundur gemetaran. Sial, kami salah perhitungan. Berani-beraninya kau kemari. Sekarang kau ingin mati seperti apa? Sial. Pemimpin pembunuh itu tersungkur, lututnya menghantam tanah. Di tempat itu, hanya hembusan angin malam yang tersisa. Identitas Satyendra masih menjadi misteri. Apakah ia benar hanya seorang pelayan? Bagaimana mungkin ia membunuh 4 ahli bela diri tingkat pertama dalam satu tebasan dan membuat seorang elit berdiri ketakutan? Di halaman samping Mandara Varga, suasana malam yang semula hening berubah mencekam. 4 mayat pembunuh sudah tergeletak, darahnya membasahi tanah berpasir. 1 orang tersisa, sosok berkerudung hitam dengan tatapan tajam. Tubuhnya tegap, otot-ototnya terlatih, dan gerakan kakinya jelas. Ia adalah seorang pendekar tingkat elit. Satyendra melangkah maju, pedang pendek hitamnya di tangannya masih meneteskan darah segar. Jadi hanya kau yang tersisa. Baguslah, aku bisa sedikit menguji tanganku yang kaku. Pembunuh itu merendahkan tubuhnya, menarik sepasang belati yang melengkung. Jangan harap aku seperti mereka. Aku tidak akan mati semudah itu. Satyendra tersenyum tipis. Ekspresi itu membuat lawannya menggeram. Basi tahu. Dari dulu selalu seperti itu. Tetua mana yang menyuruhmu? Tidak mungkin juga kau menjawabnya. Baiklah, kau akan mempertanggungjawabkan ini. Pembunuh itu tiba-tiba menerjang dengan kecepatan tinggi. Belatinya berputar memotong udara. Satyendra mengelak tipis. Kakinya bergerak seolah tanpa suara. Kemudian, pedang pendek dan belati saling membentur. Percikan api memancar. Lawan bergerak cepat, menusuk dari arah kiri, lalu menebas dari kanan. Gerakan mematikan tanpa jeda. Satyendra tetap tenang. Tangannya memutar pedang, menangkis setiap serangan dengan sudut sempurna. Kau cukup cepat, tapi masih terlalu banyak celah. Diam kau! Pembunuh itu menguatkan pijakan, lalu memutar tubuh, mengayunkan belati ke leher Satyendra. Benturan logam keras membuat belati itu mental. Dalam satu gerakan balasan, Satyendra melesat maju, pedangnya menempel di leher lawannya. Pembunuh itu nampak terkejut, tapi ia sempat menangkis. Mereka kembali beradu serangan cepat. Setiap benturan menghasilkan suara nyaring yang memantul di dinding istana. Namun, hanya dalam waktu singkat, ritme pertempuran berubah. Kecepatan Satyendra meningkat drastis. Sekali tebasan miring, ia memukul keluar salah satu belati lawan, lalu menendangnya dengan keras di dadanya. Pembunuh itu terpental 3 meter dan terbatuk darah. Seperti yang aku duga, ternyata kau berada di tingkat master. Akhirnya kau mulai mengerti, dan sekarang matilah. Dan dalam sekejap, Satyendra sudah berada di depannya. Gerakannya cepat dan membuat lawannya tidak sempat bereaksi. Satyendra menendang belati terakhir dari tangan pembunuh itu dengan satu ayunan pedang.
Tangan kanan lawan terlepas dan jeritan memecah malam. Sekarang aku berikan kesempatan. Katakan, siapa yang mengirimu? Tetua mana? Aku tidak bisa. Tangan kiriku terlepas. Darah memancar deras membasahi tanah. Ini peringatan terakhir. Ucapkan namanya, atau kau tidak akan punya kaki untuk lari. Pembunuh itu hanya terengah-engah, tatapannya penuh perlawanan. Lebih baik aku mati. Satyendra memotong kaki kanannya. Lawan itu menjerit, tubuhnya bergetar, merasakan sakit yang luar biasa. Keras kepala. Tapi aku sudah mengerti. Sudah jelas kau tidak akan bicara. Berarti orang yang mengirimu punya kekuasaan terlalu besar untuk kau hianati. Hanya ada segelintir orang di Raksadipa yang bisa membuatmu memilih mati daripada membuka mulut. Pembunuh itu menatapnya dengan pandangan terakhir sebelum kehilangan kesadaran dan tewas karena kehabisan darah. Satyendra berdiri. Ia membersihkan pedangnya dari pakaian lawan. Pastilah salah satunya dari 7 tetua. Aku yakin itu. Tanpa membuang waktu, Satyendra menyeret mayat-mayat itu ke sudut gelap halaman, menutupi mereka dengan kain dan pasir. Semua jejak darah disiram dengan air sumur. Setelah memastikan area bersih, ia berbalik, berjalan meninggalkan istana. Masih banyak yang harus kusiapkan untuk Tuan Muda di Akademi Raksadima nanti. Aku harus bergegas. Setidaknya sekarang Tuan Muda akan lebih aman. Langkahnya terasa ringan, tapi tatapan matanya tetap tajam. Tidak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya Satyendra, pelayan, mantan komandan, atau seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Yang jelas, malam itu satu hal yang menjadi pasti. Satyendra bukanlah orang biasa, dan Mandira Graha punya penjaga yang siap membunuh tanpa ragu. Malam berikutnya, saat itu di istana Topiwara, udara dingin menusuk tulang. Halaman latihan masih penuh bekas jejak kaki dan goresan di tanah dari latihan tombak Tori sebelumnya. Lampu-lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin. Tori yang baru saja tidur sebentar mendadak membuka mata. Tatapannya tajam, tubuhnya langsung bangkit. "Siapa di sana? Keluarlah!" 3 sosok bertudung hitam melompat dari atap ke halaman, mendarat dengan ringan namun penuh ancaman. "Ternyata rumor itu benar. Pecundang itu sekarang benar-benar bisa menggunakan seni bela diri." Suara datar keluar dari sosok yang berdiri di tengah. Dari cara berdirinya, jelas ia seorang pendekar tingkat elit. Apa benar 5 anggota kita dibunuh olehnya? Ucap pembunuh lain di sebelah kanan dan juga memiliki aura elit yang kuat. "Itu mustahil. Aku dengar pecundang itu hanya berada di tingkat kedua. Anggaplah ia tingkat pertama. Mustahil membunuh anggota kita sebelumnya. Ditambah ada 1 orang yang memiliki tingkat yang sama seperti kita." Sambung yang di sebelah kiri. Tori menggenggam tombaknya. "Siapa kalian? Berani masuk kawasan istana tanpa izin?" "Aku ingin bertanya, apakah kau yang membunuh 5 orang anggota kami?" "Apa yang kalian bicarakan? Membunuh anggota kalian? Apa maksud kalian?" Ketiga orang itu saling berpandangan. Lalu satu dari mereka berkata dengan pelan, "Tidak perlu menanyakan hal seperti itu. Pastinya ia mengelak meskipun melakukannya. Tapi aku rasa mereka berlima dihadang oleh sesuatu atau apapun itu. Tidak perlu banyak bicara. Kita bunuh pecundang itu sekarang." Tori sudah membaca niat mereka. Ia menurunkan kuda-kudanya. Tombak berada di posisi serang. "Baiklah, jadi kalian ini adalah pembunuh ya? Aku tidak akan diam saja pastinya. Majulah, waktu yang tepat untuk mengetes ilmu tombakku." Pertarungan langsung saja dimulai. 2 orang elit langsung menyerang dari sisi kiri dan kanan. Tombak Tori berputar cepat menangkis 2 serangan bersamaan. Yang di tengah menusuk lurus dengan pedang panjangnya, memaksa Tori melompat mundur. Dia cepat juga." Tori kemudian memutar tombaknya. Lalu serangan bergantian datang tanpa henti. Benturan logam memekakkan telinga. Meskipun di tingkat 2, Tori menggunakan teknik baru, Huta Naga Suta,
dengan presisi. Gerakannya fleksibel, serangannya baliknya terukur, memaksa tiga elit itu mengeluarkan penuh tenaga dalam. Namun perlahan nafas Tori mulai berat, keringat mengalir dari wajahnya. Kau memang kuat untuk seorang pecundang di tingkat kedua, tapi ini akan segera berakhir. Mereka mulai bergerak serempak dengan formasi melingkar. Tombak Tori berputar perlahan untuk bertahan, tapi setiap serangan semakin keras dan cepat. Setelah hampir 15 menit duel sengit, salah satu pembunuh meludah ke tanah. Sudah cukup, kita akhiri dengan teknik terkuat kita masing-masing. Ketiganya mundur beberapa langkah, lalu mulai mengeluarkan aura masing-masing. Udara sekitar menjadi berat, tanah di bawah kaki mereka retak. Tori menatap dengan waspada. Roy, sepertinya ini tidak bagus. Bocah, serangan ini memang bukan main-main. Tentu saja, jika kau kena, kau akan tamat. Ketiga pembunuh itu telah bersiap. Sebelah kiri memegang belati kembar, aura biru menyelimuti bilahnya. Yang di sebelah kanan memegang pedang lebar, mengeluarkan hawa panas yang membakar. Yang di tengah mengangkat pedang panjang, memunculkan pusaran angin di sekitarnya. Formasi Trimurti, serang! Tiga serangan pamungkas dilepaskan bersamaan. Satu tebasan api menyapu dari kanan, tikaman kilat dari kiri, dan gelombang angin memotong dari depan. Tori mencoba melompat mundur, tapi tekanan aura mereka mengunci pergerakannya. Nafasnya mulai tercekat. Sial, aku tidak bisa bergerak cukup cepat. Bocah, kalau kau tidak melakukan sesuatu sekarang, kau akan mati. Tombak di tangan Tori bergetar. Ia mencoba memutar buta naga suta, tahap terakhir yang belum sempurna. Namun waktunya terlalu singkat. Serangan tiga elit itu sudah tinggal beberapa meter di depannya. Udara di sekitarnya bergetar, debu dan pasir terangkat. Mata Tori melebar, ia berada di ujung tanduk. Kemudian Tori mengeratkan genggaman pada tombaknya dan nafasnya mulai memburu. Baiklah, tidak ada pilihan lain. Surah api! Aura panas langsung membungkus tubuhnya. Ujung tombaknya mulai memerah seperti besi yang dibakar. Udara di sekitarnya bergelombang. Lantai batu halaman istana mulai retak-retak kecil. Bocah, ingat yang kukatakan, kau belum sepenuhnya menguasai teknik ini. Kalau terlalu lama menahan energinya, tubuhmu sendiri bisa hancur sebelum lawanmu mati. Tidak ada waktu lagi, Troy. Kalau aku tidak melakukannya sekarang, aku juga mati. Energi panas mulai terkumpul di titik bidu sakti di tengah dadanya. Teknik penyimpanan itu membuat hawa di sekitarnya seolah terbakar. Ketiga pembunuh elit itu mendadak menghentikan langkahnya. Mata mereka langsung membelalak. Itu tidak mungkin, Surah Agni, bukan? Mustahil. Dan itu berada di tahap sial. Bocah itu, dari mana ia mempelajarinya? Sial, ini adalah teknik iblis tertinggi kultus Raksadipa. Jangan-jangan pemimpin kultus sengaja menyembunyikan bahwa Topiwara dan menyebarkan rumor ia cacat meridiannya. Tori menunduk sedikit. Tubuhnya gemetar menahan ledakan panas dari dalam. Tiba-tiba, ledakan api menyembur dari ujung tombak seperti tombak petir bercampur api, menghantam formasi Trimurti. Suara dentuman memakakkan telinga. Tanah di bawah mereka mulai pecah. Api membubung tinggi. Panasnya membuat pohon-pohon di sekitar halaman langsung terbakar. Ketiga pembunuh itu terpental dengan keras. Salah satunya menabrak dinding batu hingga dinding itu runtuh. Yang lainnya tersungkur di tanah dengan pakaian terbakar dan senjata yang patah. Tori melangkah cepat ke arah mereka. Ujung tombak menempel di leher salah satu yang masih bernafas. Sekarang jawab, siapa yang mengirim kalian? Kau pikir kami akan bicara, pecundang? Pecundang sepertiku bisa mengalahkan kalian. Itu artinya kalian lebih buruk dari pecundang, bukan? Bocah, jangan terlalu banyak omong. Segera habisi mereka. Tidak ada satupun dari mereka akan bicara. Siapa tahu saja mereka mau bicara. Hei, kau, jawab pertanyaanku. Siapa yang mengirim kalian? Atau kalian akan merasakan siksaan yang jauh lebih pedih dari kematian. Namun, ketiga pembunuh itu saling bertukar pandang. Dalam gerakan cepat, terdengar suara aneh dari mulut mereka.
Mulut mereka tiba-tiba berbusa dengan hitam. Tubuh mereka mulai kejang. Racun di gigi. Sial, mereka mati semua. Tubuh ketiganya langsung terkulai. Bau racun menyengat tercium di udara. Sudah kukatakan, mereka adalah pembunuh profesional, bocah. Tapi, lupakan saja, kedepannya akan lebih banyak lagi yang akan datang. Begitu ya. Baiklah, aku akan menunggu. Pagi harinya, matahari baru naik setengah. Suara burung pagi terdengar di sekitar istana Tobiwara. Satyendra berjalan cepat ke halaman, namun langkahnya terhenti begitu melihat pemandangan di depannya. 3 mayat bertudung hitam tergeletak di tanah, sebagian hangus terbakar, sebagian hancur tulangnya. Satyendra mendekat, matanya tajam meneliti bekas luka di tanah, retakan lingkar, bekas ledakan panas, dan sisa aura api yang masih samar terasa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya dalam hati. Tori muncul di sisi lain halaman. Wajahnya nampak lelah, namun berusaha terlihat tenang. Oh, kau sudah pulang, Satyendra. Tuan Muda, apakah kau baik-baik saja? Bagaimana mereka ada di sini? Mereka masuk tadi malam, tapi ya mereka tidak sekuat kelihatannya kok. Sekarang, tolong bereskan mereka. Baik Tuan Muda, saya akan membereskan semua ini. 3 elit sekaligus. Aku di tingkat master sekalipun akan kesulitan menghadapi mereka bersamaan. Bagaimana Tuan Muda bisa mengalahkan mereka? Benarkah dia yang melakukannya? Atau ada sesuatu atau seseorang yang belum aku ketahui? Tapi siapa? Tanpa berkata-kata lagi, Satyendra mulai menyeret mayat-mayat itu keluar halaman. Matanya tetap waspada, namun sikapnya sama seperti pelayan biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pembunuhan terhadap Tobiwara sudah 2 kali digagalkan. Pertama oleh pelayannya sendiri Satyendra, dan kedua oleh Tori yang terpaksa turun tangan langsung. Namun dari kedua insiden itu, satu hal tetap menjadi misteri: siapa dalang sesungguhnya. Semua petunjuk yang ada hanya mengarah samar di kalangan tetua Raksadipa, tanpa kepastian siapa yang memberikan perintah. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa gangguan berarti, hingga akhirnya 1 bulan berlalu. Tibalah waktu yang sudah lama dinantikan, pembukaan Akademi Raksadipa. Akademi ini tidaklah sekedar pusat pelatihan, tapi medan seleksi untuk menentukan siapa yang layak menjadi calon pemimpin kultus. Semua kalangan bisa ikut, mulai dari keturunan klan rendah, keluarga miskin, hingga anak dari petinggi. Begitu mereka memasuki akademi, semua status dan gelar di luar akan hilang. Di dalam, mereka semua hanyalah peserta akademi. Raksadipa sendiri memiliki reputasi yang mendunia. Namanya dikenal di seluruh jagat Agni, menjadi topik hangat di antara fraksi putih dan hitam. Masing-masing fraksi memang punya cara berbeda dalam memilih pemimpin. Fraksi putih atau Satwa Dharma menjalankan prosesnya dengan rapat tertutup. Pemimpin dan anggota baru ditentukan lewat musyawarah, disertai tes kemampuan bela diri yang sederhana. Tidak ada acara besar yang mengundang perhatian luar. Fraksi hitam, Anihita Dharma, sebaliknya terkenal brutal. Mereka tidak memiliki aturan baku. Di sana kekuatan adalah satu-satunya syarat. Siapa yang bisa mengalahkan yang lain, dialah yang layak memimpin. Sedangkan fraksi iblis, Asuradaya, fraksi tempat Tobiwara berada, mengandalkan sistem Akademi Raksadipa untuk memilih pemimpin. Tahun ini, pemilihan dilakukan lewat akademi karena posisi pimpinan kultus telah kosong. Pemimpin sebelumnya menghilang tanpa kabar, dan Tobiwara yang seharusnya menjadi penerus dinilai masih terlalu lemah untuk memimpin secara penuh. Sistem akademi akan dibagi dalam 6 tahap yang ketat dan berlapis. Tahap pertama, seorang tetua akan menguji ketahanan jiwa spiritual peserta menggunakan alat musik khusus. Nada-nada yang dimainkan dapat mempengaruhi pikiran, memancing ketakutan, atau memecah konsentrasi. Peserta yang jiwanya rapuh dan kehilangan kesadaran, bahkan ada yang langsung pingsan, hanya mereka yang mampu bertahan dari gangguan mental itu yang bisa melanjutkan. Dan tahap kedua, peserta yang lolos akan menghadapi seorang instruktur akademi. Instruktur hanya diperbolehkan menggunakan 1 teknik dasar. Namun, jangan samakan dengan duel biasa.
Instruktur yang dipilih berada di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada peserta akademi. Sehingga tantangan ini bukan tentang menang sempurna, melainkan menunjukkan kemampuan bertahan, menyerang tepat waktu, dan mengantisipasi teknik lawan. Di tahap ketiga, peserta yang lolos dari instruktur akan bertarung satu sama lain dalam sistem peringkat. Pertarungan dilakukan di arena terbuka, dan semua peserta akan dilihat langsung oleh pengawas. Hanya 10 peserta terkuat yang berhak memimpin kelompok pada tahap berikutnya. Pertarungan ini cenderung sengit karena banyak yang memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan lawan kuat sejak awal. Tahap keempat, 10 kelompok yang terbentuk, masing-masing berisi 20 orang, akan diberikan misi mengambil plakat nama dari instruktur tertentu. Kali ini, instruktur tidak akan menahan diri. Mereka akan menggunakan kekuatan penuhnya, teknik lanjutan, bahkan formasi tempur. Ujian ini menguji koordinasi, strategi, dan daya tahan kelompok. Di tahap kelima, peserta yang lolos tahap keempat harus menghadapi satu instruktur sendirian. Berbeda di tahap kedua, kali ini instruktur akan menggunakan semua teknik yang mereka miliki. Hanya peserta yang benar-benar mampu menandingi atau setidaknya memberi perlawanan signifikan yang akan lolos. Tahap keenam, ujian akhir melawan tetua Raksadipa. Peserta yang sampai di sini akan mendapatkan hak menjadi calon pemimpin kultus. Namun syaratnya adalah mengalahkan salah satu dari tetua. Ada total 10 tetua Raksadipa, tetapi 3 diantaranya biasanya berada jauh di luar wilayah dan hanya hadir ketika akademi dibuka. Selama masa akademi, 10 tetua akan berada di lokasi. Menjadi penentu akhir siapa yang layak akan menjadi pemimpin kultus. Namun, dari ke-6 tahap tersebut masih bisa berubah sesuai waktu berlalu. Arena utama akademi sudah dipersiapkan sejak jauh hari. Lingkaran batu raksasa di tengah lapangan berfungsi sebagai arena pertarungan, sementara kursi batu berjenjang mengelilinginya, cukup untuk menampung ribuan penonton. Di sisi utara berdiri pavilion besar tempat duduk para tetua dan para pengawas akademi. Di luar arena, barisan peserta yang datang dari seluruh penjuru wilayah sudah memenuhi halaman. Beberapa membawa senjata khas masing-masing. Ada yang hanya mengandalkan tangan kosong. Meskipun status mereka setara di dalam akademi, ketegangan jelas terasa. Banyak yang sudah mengamati, mencoba mengukur kekuatan yang sebelum ujian dimulai. Di udara, bendera merah dengan lambang Raksadipa berkibar dengan tinggi. Suara gong dari menara pengawas bergema, menandakan waktu pembukaan semakin dekat. Dari kejauhan, bayangan para tetua mulai terlihat memasuki pavilion, menandai bahwa permainan politik dan kekuatan Raksadipa akan segera dimulai. Sementara itu, di kediaman Topiwara, suasana tenang. Para pelayan sudah beraktivitas sejak fajar, membersihkan halaman dan mempersiapkan kebutuhan hari itu. Tori berdiri di halaman depan, menggunakan pakaian resmi Akademi Raksadipa. Akhirnya dimulai. Satyendra, jaga istana ini selagi aku pergi. Dimengerti Tuan Muda, saya berdoa semoga Anda berhasil. Tori tersenyum tipis, lalu melangkah menuju kereta kuda yang sudah disiapkan. Roda kereta berdiri pelan saat mulai bergerak, meninggalkan halaman istana dan menuju ke Akademi Raksadipa. Akademi Raksadipa terletak jauh dari istana utama. Gerbang batu raksasa yang dihiasi ukiran lambang Raksadipa terbuka lebar. Jalan utama menuju arena sudah penuh dengan penduduk dari berbagai wilayah. Suara riuh terdengar dari segala arah. Anak-anak berlarian di pinggir jalan, sementara para pedagang berusaha menjajakan makanan dan minuman kepada para penonton yang sudah menunggu sejak pagi. Di tepi jalan, orang-orang berbisik dan berdiskusi mengenai siapa saja peserta yang akan muncul. Hebat, tahun ini lebih cepat dibuka, tapi sepertinya akan lebih meriah. Itu benar, aku dengar ada lebih dari 500 peserta. Wah, itu pasti luar biasa. Sorak-sorai semakin keras ketika rombongan pertama dari 10 cabang telah tiba. Penduduk mulai bersorak saat seorang pemuda tinggi berotot dengan baju tempur kulit hitam berjalan gagah di depan rombongan. Lihat itu, Piran Vyoma, anak tetua Barga Vyoma. Aku dengar dia sudah mencapai tingkat master dalam seni bela diri.
Kalau dia ikut, kemungkinan besar posisi 10 besar sudah pasti miliknya. Rombongan kedua muncul, dipimpin seorang pemuda berwajah tajam dengan mata tajam seperti ular. Itu Rudra Kemya, anak tetua Mandraka Kemya. Aku dengar dia ahli racun yang bisa melumpuhkan tubuh dalam 3 detik. Itu benar. Musuh yang berhadapan dengannya tidak tahu kapan ia diracuni. Mengerikan. Kemudian cabang ketiga muncul, seorang gadis berambut panjang dengan pakaian warna ungu tua melangkah penuh percaya diri. Stephanie Valka, anak adopsi tetua Rinjani Valka, sungguh cantik sekali. Meskipun cabangnya pusat hiburan, ia punya kemampuan ilusi yang katanya sudah menipu 3 instruktur akademi. Harus hati-hati jika menjadi lawannya. Bisa-bisa sudah kalah duluan sebelum sempat bergerak. Lalu cabang keempat muncul, seorang pemuda dengan pakaian mahal berjalan tenang, memegang kipas besi. Adrit Kandra, anak tetua Vana Kandra. Dia bukan cuma pandai berdagang, tapi juga ahli dalam seni pedang. Itu benar. Katanya pedangnya bisa menebas tiang baja dalam satu tebasan. Cabang kelima, seorang pria muda berotot dengan sabuk penuh senjata berjalan di depan. Devan Jala, anak tetua Kirika Jala. Dia pusat pembunuhan elit. Banyak orang bilang ia sudah melakukan misi tingkat tinggi sejak usia 15 tahun. Orang seperti itu tidak akan ragu menghabisi lawan di akademi. Ini pasti seru. Pertumpahan darah pasti akan terjadi. Cabang keenam, seorang pemuda dengan gulungan kitab di punggungnya melangkah masuk. Itu Manis Nirya. Benarkah itu anak tetua Asvaka Nirya? Aku dengar tetua tidak punya anak lelaki. Kau tahu, cabang keenam itu sumber informasi. Sudah jelas, tetua keenam pasti akan menutup informasi tentang anaknya, mengingat Raksadipa sedang dalam keadaan kacau. Katanya pemuda itu hafal 300 jurus bela diri. Dia juga bisa membaca pola gerakan lawan hanya dengan melihat 3 langkah pertama. Dia sangat berbakat, aku dengar sih seperti itu. Kemudian cabang ketujuh, pemuda berambut merah dan membawa palu besar melangkah santai. Lalu dia adalah Samir Daskara, anak tetua Daskara. Aku dengar mereka adalah pengkhianat, tapi aku tidak tahu. Jangan sembarangan, kau bisa mati kalau dia dengar. Lihat di sebelahnya, kau tahu ia adalah Parkas Karna, anak tetua Varuna Karna. Katanya ia bisa membuat pedang tajam hanya dalam sehari. Aku tahu dia juga kuat karena setiap hari mengangkat logam berat di bengkel. Dan di belakangnya, bukankah itu Senat Ketra? Dia bukan hanya cuma peracik racun, tapi juga ahli menyembunyikan bau racun. Konon pernah ada lawannya yang baru sadar keracunan 2 hari setelah pertarungan. Bukan hanya itu, katanya ia memiliki hubungan dengan Rudra. Ngomong-ngomong, yang terakhir itu siapa? Aku dengar itu adalah cabang ke-10 tahun ini, tapi mereka punya peserta misterius. Tapi siapa ya? Bukankah mereka ini kelompok yang aneh? Akademi kali ini pasti akan luar biasa pastinya. Rombongan terakhir telah muncul. Seorang pemuda berwajah dingin melangkah tanpa ekspresi, tanpa lambang kehormatan di bajunya. Ia adalah Tobiwara. Lihat siapa yang datang, pecundang itu. Kenapa ya di sini? Ia kan tidak pernah lolos ujian manapun. Orang tidak berguna. Paling nanti langsung kalah di putaran pertama. Itu benar. Ini pasti seru. Suara cemooh terdengar jelas. Beberapa bahkan sengaja tertawa keras, tapi Tori tidak menanggapi. Ia terus berjalan, matanya fokus ke gerbang akademi, seolah tidak mendengar satupun kata yang diarahkan padanya. Lapangan utama Akademi Raksadipa sudah dipenuhi para peserta. Suara pintu gerbang tertutup rapat, membuat sebagian peserta yang gugup menelan ludah. Di tribun tertinggi, 3 sosok berdiri menatap ke bawah dengan tatapan tajam. Mereka adalah para guardian, pelindung tertinggi yang berada langsung di bawah pimpinan kultus Raksadipa. Guardian Agung, Guardian Tengen, dan Guardian Kiwa. Kehadiran mereka membuat seluruh peserta menahan gerakan, bahkan yang paling sombong sekalipun memilih untuk diam.
Guardian Agung melangkah ke depan. Suaranya tegas, menggema ke seluruh lapangan. Selamat datang para peserta semuanya. Kalian adalah harapan untuk Raksadipa. Aku rasa kalian sudah tahu aturannya. Selain itu, setiap mereka yang lolos setiap tahap ujian akan mendapatkan pil Nagavirya dan akses menuju perpustakaan seni bela diri. Semoga kalian beruntung dan akademi akan segera dimulai. Beberapa peserta mulai berbisik. Pil Nagavirya, itu pil penguat energi dalam bukan? Kalau sampai mendapatkannya, kemungkinan besar bisa menembus peringkat master dalam setahun. Guardian tangan melangkah maju, menatap tajam ke arah kerumunan. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan oleh Guardian Agung, di sini semuanya memiliki kedudukan yang setara, dan ujian pertama akan langsung dimulai saat ini juga. Dan kali ini, kalian akan langsung diuji oleh tetua ke-10. Suara kecil terdengar dari kerumunan. Apa? Tetua ke-10? Aku dengar ia adalah wanita cantik, tapi sangat berbahaya, terutama saat ia mengalunkan musiknya. Oh, aku tahu. Itu pasti ujian ketahanan jiwa dengan gelombang suara ya. Dari sisi tribun, seorang wanita melangkah perlahan. Tubuhnya ramping, wajahnya tertutup tudung, dan di tangannya terdapat Vina Rugadrata, sebuah kecapi berukir naga perak. Ia duduk bersila di kursi kayu rendah di tengah lapangan. Guardian tangan memberikan isyarat. Baiklah, bersiaplah semuanya. Ujian pertama adalah untuk mengetes seberapa kuat jiwa kalian. Kalian yang tidak memiliki tenaga dalam akan tersingkir dari sini. Kalian hanya harus tetap sadar. Jika kalian pingsan, kalian akan gugur. Tentu saja, hanya dalam batas tertentu, tetua akan menguji kalian. Tetua ke-10, tolong dimulai. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Senar kecapi dipetik, menghasilkan alunan lembut yang merayap masuk ke telinga para peserta. Nada itu terdengar indah, tetapi di baliknya terdapat tekanan mental yang perlahan-lahan menekan kesadaran. Beberapa peserta mulai mengerutkan kening, nafas mereka menjadi lebih berat. Namun, para jenius muda dari 10 cabang masih terlihat santai. Salah satu peserta berbisik pada temannya. Ini berat juga. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengimpit kepala. Di sisi lain, Tori berdiri tegak, matanya setenang air, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa terganggu. Nada kecapi itu seperti angin lewat di telinganya. Tetua ke-10 memperhatikan di balik tudungnya, alisnya sedikit berkerut. Kenapa dia baik-baik saja? Tetua ke-10 mulai menaikkan temponya, jemarinya bergerak dengan cepat. Nada berubah menjadi lebih tajam, suara gelombang yang menghantam kesadaran. Beberapa peserta yang tadinya kuat mulai gemetar. Bahkan, beberapa jenius muda dari cabang utama nampak kehilangan fokus. Guardian Kiwa memperhatikan peserta yang mulai jatuh. Efeknya sepertinya mulai terasa. Namun, di tengah semuanya itu, Tori masih berdiri sama seperti awal. Tenang, tatapannya lurus ke depan. Tetua ke-10 menahan rasa jengkel. Ia memetik kecapi lebih keras. Kali ini mengeluarkan gelombang suara yang membentuk ilusi naga eterik di udara. Gelombang itu menghantam arena. 3 peserta langsung terjatuh pingsan. 2 jenius muda dari cabang utama tertunduk dengan lemas. Tetua ke-10 melirik ke arah Tori. Tatapannya sama, berdiri, seakan semuanya itu tidak ada artinya. Dasar menyebalkan. Pecundang macam apa yang bisa menahan ini tanpa reaksi sedikit pun? Tetua ke-10 hampir memetik nada berikutnya lebih kuat lagi. Seketika, Guardian tangan langsung mengangkat tangannya. Hentikan tetua, ini sudah cukup, ini sangat berlebihan. Tetua ke-10 menahan jemari di atas senar, menatap singkat ke arah Tori sebelum menarik nafas panjang. Dalam hatinya ia mengumpat. Dasar pecundang. Lihat saja nanti. Para peserta yang masih berdiri terhitung hanya 200 orang. Sisanya tergeletak pingsan di tanah. Beberapa bahkan harus dibawa keluar arena oleh petugas akademi. Guardian Agung berbicara sekali lagi. Baiklah,
Yang bertahan di tahap pertama berjumlah 200 orang. Selamat, sisanya kalian gugur dari Akademi Raksadipa. Riuh suara terdengar dari tribun penonton. Sebagian bersorak, sebagian kecewa karena peserta favorit mereka tumbang di tahap awal. Namun, satu hal yang tidak terlewat oleh banyak mata, Tobiwara yang dicemooh sejak awal justru melewati ujian itu tanpa sedikit pun tanda kesulitan. Guardian Tangan melangkah maju, tatapannya menyapu seluruh peserta yang masih berdiri di lapangan. Baiklah, ujian pertama telah selesai. Sekarang, kembalilah ke asrama kalian masing-masing. Itu sesuai nomor urut di tanda peserta kalian. Ujian kedua akan diumumkan segera. Katakan surah jika kalian paham. Mana jawaban kalian? Surah! Surah! Suara itu menggetarkan lantai lapangan. Meskipun tidak semua meneriakannya dengan penuh semangat, beberapa di antaranya sudah terlalu lelah. Ujian pertama telah usai. Para peserta kembali ke asrama masing-masing. Di salah satu bangunan asrama, kelompok Samir Daskara sedang berkumpul. Beberapa dari mereka masih membicarakan jalannya ujian, terutama soal satu orang yang tidak bisa mereka sangka akan bertahan. Salah satu pengikut Samir menatap tuannya. Tuan muda, bagaimana bisa pencudang itu bertahan di ujian pertama ini? Paling dia hanyalah beruntung. Tidak lama lagi dia pasti akan habis. Samir menyandarkan punggungnya di kursi panjang. Senyum meremehkannya muncul di bibirnya. Lalu suara langkah berat terdengar dari pintu. Sosok tinggi dengan rambut diikat rapi telah masuk, menggunakan pakaian kultivasi hitam dengan lambang naga emas di bahu kiri. Ia adalah Viran Vyoma, putra tetua pertama. Jangan terburu-buru Samir, membunuh dilarang, kecuali saat ujian ketiga dimulai. Oh, kakak Viran, tentu saja aku tidak akan berbuat apa-apa saat ini. Tapi, apakah pecundang itu bisa lolos ujian kedua nanti? Dengar Samir, jika pecundang itu gagal, maka biarkan dia. Akan ada orang lain yang mengurusnya. Tapi, jika ia lolos ujian kedua nanti, maka pastikan ia mati. Hai kakak, baik. Aku suka ini. Malam itu, para peserta menerima satu buah pil naga Virya. Ukurannya sebesar kelereng, warna merah keemasan, memancarkan aroma hangat. Setiap peserta membawa pil tersebut ke kamarnya masing-masing untuk dimurnikan. Di kamar asrama, sebagian peserta duduk bersila di atas tikar rotan, menyalurkan tenaga dalam mereka. Menurut para instruktur, proses itu memerlukan waktu 5 hingga 7 hari untuk diserap sempurna, bahkan untuk seorang jenius sekalipun. Namun, Viran Vyoma yang disebut sebagai jenius termuda dalam sejarah akademi hanya butuh 2 hari untuk menyerap seluruh energi pil. Di sisi lain, Tori duduk di kamarnya, memutar pil itu di tangannya, ekspresinya datar. Memurnikan, menyerap, bahkan aku tidak tahu apa maksudnya. Roy, apakah kau tahu sesuatu? Tentu saja bocah, menyerap itu adalah hal mudah bagimu. Jangan terburu-buru, tunggu sampai 2 atau 3 hari lagi agar tidak menarik kecurigaan. Curiga soal apa, Troy? Oh, nanti juga tahu bocah, tidur saja dan bermalas-malasan. Lalu, 3 hari kemudian, suasana kantin mulai ramai. Meja-meja panjang dipenuhi peserta sedang makan atau berbincang. Beberapa melihat kagum pada Viran yang sedang selesai menyerap pil. Viran melihat Tori masuk sambil membawa semangkuk sup. Ia langsung berjalan menghampiri. Oh, pemimpin muda, aku sungguh terkejut kau sudah menyerap pil penguatan. Menyerap? Tidak sama sekali. Aku belum melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tidak tahu caranya? Kau bisa menanyakan kepada instruktur pemimpin muda. Ya, aku sudah bertanya, tapi instruktur bilang aku harus berusaha. Apakah ia bodoh? Tapi, bagaimana ia bisa lolos ujian pertama? Aku harap kau bisa lolos ujian kedua ini, pecundang. Dalam hatinya, Viran mendengus. Ah, pemimpin muda, kau hanya perlu menelannya dan alirkan tenaga dalammu ke inti pusar. Setelah itu,
ikuti aliran energi pil, arahkan menuju meridian utama. Piran menjelaskan langkah-langkahnya panjang lebar, sambil menggambar jalur meridian di udara dengan jarinya. Oh, aku mengerti. Terima kasih. Kau sungguh baik, Saudara Firan. Oh, tidak perlu seperti itu, pemimpin muda. Semoga kau berhasil. Semoga kau berhasil, agar aku sendiri yang akan membunuhmu. Piran melangkah pergi sambil mengumpat dalam hatinya. Troy, bagaimana menurutmu? Ia sama sekali tidak berbohong, bocah. Apa yang ia katakan adalah benar. Aneh, padahal saat aku bertemu di restoran waktu itu, aku merasakan niat membunuh yang kuat darinya. Bocah, tidak ada yang bisa kau percayai di sini. Jadi hati-hatilah. Ya, aku tahu, Troy. Malam harinya, di asrama Tori. Tori duduk bersila di lantai kamarnya. Pil naga Firia sudah ada di mulutnya. Ia menelannya, lalu mengalirkan tenaga dalam sesuai instruksi Firan. Dalam sekejap, tubuhnya terasa panas seperti dialiri api cair. Ia mengatur nafas, memandu energi pil melewati jalur meridian utama. Dengan mengendalikan yang stabil, ia menyerap seluruh energi hanya dalam satu malam. Tidak satupun orang yang tahu bahwa Tobiwara menyerap pil itu jauh lebih cepat daripada siapapun di akademi, termasuk Firan. 7 hari kemudian, suara lonceng besar terdengar di seluruh area Akademi Raksadipa. Para peserta keluar dari asrama mereka, berbaris menuju lapangan utama. Ujian kedua akhirnya dimulai.